itu terdiri dari dana dan antara. Berarti Jadi antara dana. dana yang antara ada dan tiada. Oh. Ya kan? Ini Karena- Luhut juga kebanyakan aksi. Takut diculik. Tapi dia gua berkali-kali udah bilang, tenang, presiden kita tidak akan menculik. Hai, Halo semua. balik lagi di PDF Paman dan Firhan. Oke, kali ini kita akan bahas tentang Danantara. Waduh, ini programnya kalau dilihat secara nama, secara tujuan itu cemerlang sekali, Pak. Nah, sebenarnya Danantara itu apa sih, Han? Coba. Danantara itu kalau yang dari pengalaman saya ya, Pak. Jadi ini nih seperti wadah. Danantara ini wadah jika pemerintah ada surplus dari program kerjanya itu diinvest ke Danantara. Gitu. Nah, di Danantara diolah, hasilnya ini nanti lebih surplus lagi sebagai pemasukan negara, pemasukan kas. Oke, terus? Itu sih pemahaman saya. Berarti kan Danantara ini sebagai satu lembaga ya kan yang tadinya yang akan mengelola profit dari BUMN ya kan, yang tadinya masuk ke kementerian. Terus kemudian kalau mau digunakan itu agak ribet ya kan. Nah, ini langsung dari BUMN-nya ke dimasukin ke Danantara dan punya pengelolaan nanti secara diolah sendiri. mandiri gitu Iya, kan. independen. Nah, Mereka independen. Nah, itu kan yang secara umum atau secara general diketahui sama orang-orang ya. Tapi secara gampangnya sebenarnya kalau mau tahu Danantara itu apa? Apa tuh, Paman? Itu memang udah bisa terrefleksikan dari definisi yang ada di huruf-huruf Danantara atau kata Danantara itu sendiri. Contohnya? Danantara itu kalau gue bilang terbagi dari dua. Ada apa aja tuh? Kata apa aja tuh, Bang? Itu terdiri dari dana dan antara. Berarti antara dana. Dana yang antara ada dan tiada. Oh. Dana goib dong. Antara profit antara dan ada dan rugi. tiada. Ya, waduh. Ya kan? Bener iya, ya? betul. Antara jujur sama nggak jujur. Antara transparansi dan korupsi. Waduh. Gitu. Simple itu kalau menurut gua. Ngapain dipusing-pusingin? Ini Luhut juga kebanyakan aksi. Apa lu takut sama Luhut ya? Bukan. Kalau kita bener jangan takut. Ya kan? Bukan ke situ, Paman. Jadi baru aja tuh sehari, kalau nggak 2 hari yang lalu itu baru ada diskusi umum gitu. Salah satu YouTuber dengan yang kementerian yang nantinya ngejabat di bagian Danantara ini. Bisa dicari deh Raymond Chin sama Pak Rosli Pak Rosli. Nah, itu ngebahas tuh dan bagaimana sih Danantara ini bekerja, nanti efeknya apa bagi masyarakat. Tetapi permasalahannya di situ adalah Pak Rosli ini tidak secara gamblang menjelaskan gitu tujuan utama dari Danantara ini, surplusnya ini nih mau kemanain gitu, mau karena itu nggak ada yang bisa kemana, gitu. Karena nggak ada yang bisa ngejawab itu. Karena memang sudah termaktub dalam namanya dana antara, ya kan? Jadi memang goib gitu loh. Tapi jujur loh, kalau emang pertama kali nih orang umum lah, orang tuh pasti denger, wah ini tujuannya bagus gitu kan, tujuannya cemerlang gitu. Nanti mau diolah lagi, mau di ini lagi. Tapi kini kita harus tahu dulu, Danantara ini adalah program yang dibentuk Prabowo, ya kan? Yang di launch Prabowo ini berdasarkan cita-cita bapaknya, ya kan? Tapi pada tahun 80-90 awal itu ditolak. Akhirnya
program ini dibawalah ke Malaysia. Oh iya, sekarang kan Malaysia sangat sama Singapura. Betul. Kan itu udah ngebuka juga punya mereka sendiri, betul. Dan bisa dibilang istilahnya ini kan disamain juga dengan apa namanya dengan harapan pengelolaan apa namanya penerimaan negara ini profitnya lebih maksimal nantinya dikelola. Itu Prabowo sendiri menyamakan dengan Cina. Gitu. Bagaimana Cina bisa menjadi dikdaya dengan mengelola dana-dana dari perusahaan negaranya kan gitu ya. Sebenarnya bisa dibilang itu secara public speaking ya materinya bagus banget. Iya, memang Gitu. Prabowo menggunakan contoh-contoh yang mungkin bisa dikatakan wah dan wow. Betul ya? Betul. Karena gini, mereka udah nunjukin negara-negara maju. Iya. Tapi Prabowo lupa. Apa tuh, Paman? Ya kan? Jangan cuma mencontoh tentang hal itu hanya aja. Harusnya juga diterapkan kalau mau memang kita ke arah yang kiblatnya ke Cina. Bikin dong ya kan hukuman mati buat relawan buat koruptor gitu loh. Ya kan? Betul, buat koruptor. Dibikin. Karena negara Tiongkok atau Cina itu memang menghukum setengah-setengah ya kan? Menghukum mati. Iya. Total hukum mati. Kalau di sini tidak ada remisi, tidak ada ampunan sama sekali. Ketahuan korupsi, mati. Kalau sekarang rezim sekarang, ya kan, koruptor mau berapapun jumlahnya bisa diampuni, ya kan? Betul itu sekali. Statementnya Prabowo itu, ya kan? Apalagi ya kan kalau udah joget-joget, ya kan? Gokil dah pokoknya. Tapi gue yakin banget bahwa Danantara ini sebenarnya bukan apa ya? Kita belum siap lah untuk ngikutin kayak gini. Karena juga ya masih banyak yang harus dibenahi dulu. Nggak langsung ada keuntungan ditaruh ke satu wadah gitu. Iya kalau satu wadahnya itu bisa ngatur. Enggak, ini juga keuntungan yang diambil itu kan isunya itu untuk membiayai program makan siang gratis. Iya, benar. Aduh, bingung dah. Harusnya kalau kata Jokowi mungkin lebih baik buat IKN dulu, ya kan? Lu bisa bayangin gak sih itu harusnya dikelola sama pemerintah gitu kan? Akhirnya katanya lembaganya nggak bisa diaudit. Kalaupun mau diaudit itu harus persetujuan DPR. Gila itu mah. Sampai nggak bisa diaudit gitu. Ya kan? Ini mau dibawa kemana? Gue jadi teringat dengan kata-kata Prabowo bahwa Indonesia ini refleksinya di 2030 itu bubar. Wah iya, itu tahun 2019 terakhir ngomong. Jangan-jangan ya setelah di tangan dia memang mungkin pada saat 2030 udah bukan dia lagi menjabat. Tapi bubar. Waduh. Ya kan? Ya nggak sih? Ya. Takut tuh ya? Takut lah. Takut lah. Gimana sih? Kan pasti itu chaos, Pak. Kalau udah kayak begitu, Pak. Enggak, lu takut ngomongin ini nggak? Jangan. Nah, ini kan masih ngomongin. Jangan takut. Ya kan? Prabowo walaupun punya histori cerita menculik, ya kan? Enggak. Tapi dia gua rasa untuk di periode ini dia nggak akan gunakan cara itu. Enggak, karena kan gini. Jadi lu nggak usah takut diculik gitu loh. Enggak, saya bukan ke arah sana gitu. Karena kan gini, kalau dari program itu ya emang bagus, tapi ya gimana sih? Masa mentingin istilahnya beli baju dulu, tapi celananya kolornya nggak dibeli gitu loh. Yang penting joget lah. Bohong juga ya kadang-kadang ya. Ini juga. Gue culik loh. Waduh. Jangan dong. Karena ini juga cerminan gambaran proyek mercusuar. Wih, gitu loh. Mercusuar gimana? Baru nanya nih. Maksudnya bagaimana tuh proyek mercusuar tuh? Karena kalau dari sebagai orang umum ngelihat
Ya orang tuh pasti ngeliat pertama kan wahnya dulu, dan antara dibilangnya nanti Indonesia bakalan lebih cemerlang lagi, keuntungannya lebih banyak lagi, apa, dana yang dikelola itu lebih baik gitu loh. Tapi kan kita nggak tahu Itu kata belakangnya siapa? gimana. Itu lu denger dari siapa? Lah, Lu bisa ngomong itu dari mana tuh? banyak media yang beritain, dari Pak Rosli juga, dari apa namanya, sampai dibilang apa Bukan namanya, Rosli, Rosan. Rosan. Nah, itu lu tahu yang lu sebut itu dari mana? Banyak media, Paman. Ah, media. Lu mau percaya media? Media yang mana? Media udah dikumpulin sama Prabowo semua. Hah? Yang mana? Ya, ya kan? SCPTV berani bicara. Iya, gila Aduh. lo. Ya kan? Siap. Ya kan? Ya, Iya, iya. makanya dari situ ya, Media ya ngomong ya. iya, terkesannya lebih kayak proyek mercusuar. Iya, kan itu yang bagus-bagusnya doang. Iya, Soalnya habis makan-makan. Kumpul-kumpul makan-makan. Joget, joget, joget. Kan jadi media joget-joget. Gitu. Tapi apakah media juga berani mengatakan bahwa potensi untuk kerugian negara itu jauh lebih besar nantinya? Gitu loh. Media apakah berani mengatakan bahwa ini tuh jadi pintu masuk korupsinya tuh banyak banget. betul. Jangan yang diberitakan tuh Gitu hanya loh. yang positifnya saja. Jadi kemungkinan negatifnya Nggak harus. ada dong. Karena emang udah diajak makan. Media-media Indonesia yang besar-besar tuh deh pada diajak Ayolah, kan makan. namanya kalian Nah, pemerintah gitu ya kan, ngebuat program. Kalian aja yang di skup kecil RT RW ngebuat program aja itu pasti ada negatifnya. Nggak mungkin sekelas yang udah besar itu nggak ada negatifnya, tuh nggak mungkin gitu loh. Masa munafik banget gitu loh. iya kan bisa jadi udah diumpetin yang negatifnya karena udah meja makannya besar. Iya kan? Gitu aja sih sesimpel itu. Masa pemerintah ya kayak nggak bisa ngeliatin yang negatif yang kayak gimana, sementara yang skup kecil RT RW aja ketahuan skup Iya. kecil ya. Jangan kan gitu. Kepala botak Deddy Corbuzier masih dicukur, Pak. Jadi tiap hari itu pasti masih numbuh. Gitu. Itu ada omongannya dia loh. Tiap hari dia cukuran gitu kan. Berarti kan bulu-bulu di atas kepalanya itu masih tumbuh. Berarti ya potensi apa satu program itu kan nggak cuma yang positif doang, pasti ada Betul, pasti ada negatifnya. negatifnya. Kenapa itu nggak diulas kan gitu? Ulas aja nggak masalah gitu Iya. loh. Jadi jangan jangan apa ya? Gue sih cuman berpikir gini. Untung menterinya bukan Deddy Corbuzier. Kan bukan menteri dia, Ya Pan? staf sus. Bukan. Menteri komunikasi buat urusan ke media. Oh, Iya kan? iya betul. Urusan-urusan ke media tuh bukannya si Deddy Corbuzier. Kalau Deddy Corbuzier dikatain APA lo semua pada kata ngungkapin bener gitu secara komprehensif, ya kan? Di PA-PAin kalau menterinya Deddy Corbuzier, ya gak sih? Tapi kan bukan gitu Kan loh. udah jadi staf sus. Hah? Kan udah jadi staf Katanya sus. dia nggak ngambil gaji, ya kan? Terus nggak ngambil operasional, tapi pakai fasilitas negara. Alah, ngehe, ya kan? Nggak ngambil duitnya bener. Nggak ngambil Iya. duitnya, tapi Ah, ngambil fasilitas. iya. Tapi uang bonus juga pun belum tentu tahu kita ada Belum tentu diambil apa tahu. kagak, ya kan? Fasilitas kan bisa berupa apa aja, ya kan? Iya. Emang kadang-kadang botak tak berpagar, ya kan? Makan tanis deh kan tanpa pagar Tandus. gitu. Bisa aja, jadi ada aja. Udah kalau gitu capek kita ngomongin Danantara ini yang kayaknya udah mulai terbungkam Iya. media-media kita untuk memblow up tentang Danantara. Jadi apa yang kita sampaikan ini juga merupakan keluh kesah, keresahan, betul nggak? Iya, karena yang denger cuma ya udah semua media kok beritainnya sama, Betul, ini betul. lagi, ini lagi gitu. Walaupun Firhan memang dari awal bicara dalam program ini udah penuh ketakutan, ya kan? Karena dia takut diculik. Tapi
Dia gua berkali-kali udah bilang tenang, presiden kita tidak akan menculik. Gue yakin presiden kita nggak akan menculik, ya kan? Kecuali kalau dia masih jadi komandan apa gitu. Waduh. Ya kalau jadi presiden enggak, itu terpublikasi, jadi nggak akan dia. Yakin gua, aku yakin. Jadi tenang, ya kan? Bismillah kita. Oke? Oke, siap. Ya udah. Untuk itu sampai jumpa dulu. Nanti kita akan bahas lagi topik-topik yang menarik lainnya. Terima kasih.